Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, dan semoga apa yang kalian pelajari dan kalian dapatkan itu bermanfaat bagi halayak ramai. Baik, kita jumpa lagi pada semester yang kedua ini, masih di bab yang keempat dengan materi keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada materi ini terdapat 4 subbab yang akan kita bahas, di mana pada subbab yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan, telah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas submateri yang kedua, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian di minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya kita ada submateri permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, ras, dan antar golongan. Dan submateri yang terakhir yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Baik, kali ini kita akan membahas pada submateri yang ini ya. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, pada materi yang ini terdapat beberapa subbab lagi ya, atau poin-poin yang kita akan bahas. Pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2, prinsip nasionalisme Indonesia. 3, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4, prinsip wawasan Nusantara. 5, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Oke, yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini bermakna mempersatukan seluruh rakyat wilayah Nusantara dalam bentuk persatuan dan kesatuan tanpa terpecah belah, dengan menonjolkan persamaan dan mengabaikan perbedaan yang ada dalam masyarakat Nusantara. Peristiwa kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda ataupun proses perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 telah membuktikan kekuatan dari persatuan dan perbedaan. Ya, di mana kala itu saat detik-detik kemerdekaan Indonesia, para bapak pendiri bangsa, para pejuang kita berupaya mempersatukan seluruh perbedaan, baik agama, suku, ras, maupun golongan-golongan dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, agar bisa bersatu dan mewujudkan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dua, prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia adalah sikap positif yang harus senantiasa dipupuk. Nasionalisme yang berlebihan akan mengakibatkan chauvinisme, yaitu paham yang menganggap bahwa bangsa dan negaranya sendiri adalah yang terbaik. Nah, sementara bangsa atau negara yang lain itu tidak lebih baik dari bangsanya sendiri.
Sikap nasionalisme dapat diwujudkan melalui hal-hal berikut. A. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. B. Tidak menonjolkan unsur kedaerahan secara berlebihan. C. Bangga menjadi bangsa Indonesia. D. Mencintai produk dalam negeri. Nasionalisme Indonesia lahir karena penjajahan. Nah, artinya selama kita dijajah, akhirnya dengan perenungan dan semangat juang untuk merdeka, akhirnya lahirlah paham nasionalisme. Kita meyakini bahwa daerah yang terjajah ya selama 3,5 abad itu adalah daerah nasional Indonesia. Tentunya kita harus bersatu agar bisa merdeka. Dan benar saja, di tahun 1945 kemerdekaan bisa kita wujudkan. Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung barat, yaitu daerah Sabang ya, ujung Pulau Sumatera, kemudian sampai ujung timur Merauke, yaitu di ujung. Nasionalisme bangsa dapat ditingkatkan dan dipertahankan melalui pembentukan alat-alat pemersatu bangsa. Apa itu alat-alat pemersatu bangsa? Yaitu bahasa persatuan. Kita ketahui bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian bendera negara. Bendera negara kita merah putih, tidak ada yang lain. Jika ada yang lain mungkin bendera partai, tapi tetap bagian dari bendera negara. Namanya bendera negara, negara Indonesia itu hanya merah putih, bendera negara ya. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini adalah lagu yang memiliki nilai yang sangat tinggi ya, dimana ketika lagu ini dinyanyikan rasanya berdegup dada kita dan sepertinya semangat yang berapi-api itu terpancar ya dari dalam diri kita. Lambang negara ya, lambang negara kita apa? Yaitu lambang negara kita yaitu burung Garuda. Semboyan negara. Apa semboyan negara kita? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, di awal tadi sudah kita baca ya. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila ya, yang 5 itu. Dan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau aturan-aturan yang ada dalam sebuah negara. Kalau dalam negara Indonesia yaitu konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945, dimana jika ada aturan-aturan baru atau undang-undang yang baru, ini tidak boleh keluar dari undang-undang dasarnya. Kemudian 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas tapi bertanggung jawab. Apa sih? Nah, bebas artinya bahwa segala ide, pikiran, atau pendapat kita dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun. Artinya kita bisa bicara apa saja. Ini dalam artian bebas. Nah, ada juga bebas yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran, atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku. Jadi tidak asal bebas ya. Bebas
bertanggung jawab. Nah, itulah maksudnya. Kebebasan kita harus dilandasi dengan akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku. Kita harus menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab dengan selalu berusaha mengemukakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab. Empat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dan mengutamakan kepentingan nasional. Yang terakhir, 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kapan sih kita pernah gak sih melakukan suatu reformasi? Ya, pernah ya. Nah, reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama ke tatanan peri kehidupan baru yang lebih baik. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Ya, jadi saat ini kita ada di era reformasi. Sejak 1998 sudah 22 tahun reformasi ini berjalan. Atau 21 tahun berjalan ya. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Terdapat cita-cita reformasi yang ingin dicapai. A. Pemerintahan yang bersih dan transparan. B. Pemerintahan yang pro rakyat, mensejahterakan rakyat. C. Pro-demokrasi. Semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. D. Memajukan rakyat. Diharapkan keadaan masyarakat Indonesia menjadi maju dan berkembang dan tidak terpinggirkan oleh kepentingan satu golongan. Jadi semuanya harus merasakan hak yang sama. Rakyat ya tentunya. Tidak ada yang dibeda-bedakan antara si kaya yang dengan si miskin. Oke, sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.